Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Seven Talk, tempat di mana kita mengupas pembahasan-pembahasan seputar ekonomi bersama aku, Raifa. Kali ini kita bakal bahas sebuah kisah ekonomi yang mungkin terdengar seperti mimpi, tapi ini nyata. Sebuah masa ketika zakat gak laku karena katanya itu gak ada lagi tuh orang yang miskin. Yap, ini dia kisah masa pemerintahan seorang khalifah yang luar biasa, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sebelum dimulai, aku gak sendirian nih. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Langsung aja kita sambut Kak Sairen dan Kak Naken. Halo semuanya. Apa kabar nih Kak Sairen dan Kak Naken? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Gimana perjalanannya sampai ke Lembang? Aduh, emang udah rumahnya di sini gitu Iya, ya, tinggal deket. jalan aja di Lembang. Deket ya? Sedekat Iya. gitu. Oke teman-teman, oke kita langsung mulai aja ya. Kali ini kita akan membahas yang tadi sudah disebutkan juga tentang kondisi ekonomi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi di sini Kak Naken dan Kak Sairen, aku punya beberapa pertanyaan terkait pembahasan pembahasan kita di podcast kali ini. Nah, teman-teman kita langsung tanya aja ya kepada kakak-kakak yang udah hadir hari ini. Oke, yang pertama ini aku mau tanya nih kayak kan tadi tuh udah disinggung di awal kayak siapa sih Umar bin Abdul Aziz ini? Boleh dong Kak dijelasin lebih dalam lagi tentang Umar bin Abdul Aziz? Oke. Jadi di sini kan kita membahasnya tentang kondisi ekonomi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Iya. Nah, pastinya juga kita harus tahu dulu dong sebenarnya siapa sih Umar bin Abdul Aziz ini. Nah, jadi Umar bin Abdul Aziz ini merupakan khalifah ke-8 dari Bani Umayyah yang memerintah setelah Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, beliau ini diangkat pada tahun 717 Masehi. Nah, walaupun beliau ini memerintah hanya selama 2 tahun lebih 5 bulan, tapi beliau dapat memberikan perubahan yang sangat besar bagi rakyatnya, khususnya pada ekonomi. Nah, kenapa bisa begitu? Karena Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini memiliki sifat yang jarang banget dimilikin sama khalifah-khalifah sebelumnya gitu. Kayak contohnya sifat adil, jujur, dan zuhud. Nah, sifat zuhud nih contohnya seperti hidup sederhana dan juga tidak mementingkan dunia gitu. Oke, baik. Ini baru awal-awal aja aku udah terkesima ya sama apa yang diucapkan sama Kak Naken. Oke Kak, terus selanjutnya aku mau tanya lagi nih. Tadi kan di awal aku tuh udah bilang kayak zakat itu nggak laku karena nggak ada lagi orang miskin. Itu tuh bener gak sih Kak? Bener banget Kak. Coba sekarang bayangin ya, ada seorang petugas zakat keliling gitu cari penerima zakat, tapi gak nemu, beneran gak ada orang yang layak menerima zakat karena semua rakyat-rakyatnya tuh udah hidup cukup, bahkan lebih dari cukup dan sejahtera. Kenapa bisa begitu? Karena jawabannya ada di cara Umar bin Abdul Aziz ini memimpin. Karena beliau ini dikenal dengan sikapnya yang adil, amanah, bersih, dan juga super peduli sama rakyat-rakyat kecil. Gitu. Ngomong-ngomong soal zakat, aku juga mau ngasih tahu nih, penggunaan zakat pada zaman Umar bin Abdul Aziz ini difokuskan pada beberapa hal. Yang pertama, difokuskan pada fakir miskin, mualaf, orang yang berhutang, dan juga pembangunan fasilitas umum, contohnya seperti pembangunan jalanan dan juga fasilitas-fasilitas umum lainnya yang sekiranya dapat membantu rakyat-rakyatnya begitu. Oke, ternyata benar ya teman-teman bahwa zakat itu nggak laku karena nggak ada orang miskin dan karena rakyat-rakyatnya pun udah sejahtera di atas kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz gitu. Oke, selanjutnya ketika di atas kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, gimana sih Kak kondisi pajak dan tanahnya? Nah, oke. Jadi waktu di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau itu menghapus seluruh pajak yang dianggap membebani dan juga menindas rakyatnya, khususnya untuk para kaum non-muslim dan juga para petani. Nah, selain dari itu, beliau juga menghapus pajak yang dikiranya itu tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam karena takutnya akan membebani kepada masyarakat yang non-muslim gitu. Nah,
Jadi tapi di sini tuh bukan berarti nggak ada sama sekali ya pajaknya. Di sini tuh memang masih ada pajak, tapi pajak itu tuh diterapkan secara adil dan juga dibagikan ke seluruh masyarakat gitu. Nah, contohnya gitu, contoh contoh pajak ya, contoh pajak yang masih diterapkan di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu ada jizyah dan juga kharaj. Nah, kalau jizyah itu adalah pajak yang biasanya dibayar oleh masyarakat non-muslim yang tinggal di perlindungan negara Islam. Nah, kalau kharaj itu adalah pajak pertanian milik para petani. Gitu. Oke, berarti ketika masa Umar bin Abdul Aziz ini pajak itu diringankan ya, Kak? Iya. Oh iya, ada satu lagi nih. Satu lagi. Oke. Nah, kalau soal tanah, pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz tuh beliau mengambil alih seluruh tanah yang gimana ya? Jadi tanah yang diambil secara zolim oleh orang lain itu dikembalikan lagi ke pemilik aslinya gitu. Jadi otomatis para pemilik tanah yang asli atau para petani itu tuh semakin semangat untuk bercocok tanam dan akhirnya hasil panen pun semakin naik kan. Dan itu tuh bikin ekonomi pun semakin naik dan berkembang gitu. Oke, enak banget ya ternyata kalau kita hidup di zaman atau di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ya. Oke, selanjutnya aku ini kayak penasaran dari aku aja gitu ya. Katanya tuh Umar bin Abdul Aziz itu anti korupsi, bener gak sih, Kak? Iya, bener banget. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu memang sangat keras gitu dalam soal korupsi. Jadi kayak emang bener-bener anti soal korupsi. Bahkan kalau misalnya ada pejabat atau saudara-saudaranya yang korupsi gitu, beliau langsung menarik jabatannya. Terus uang hasil korupsinya itu pun dikembalikan lagi ke Baitul Mal gitu. Nah, selain itu Umar juga seperti yang katakan tadi ya, Umar juga melarang gitu pejabat-pejabat memperkaya diri mereka sendiri dengan jabatan yang mereka punya dan memerintahkan agar harta yang diperoleh secara tidak sah dikembalikan kepada negara. Ya maksudnya untuk harta yang tidak sah tersebut mungkin juga di zaman beliau ini ada ya pasti pejabat-pejabat yang melakukan korupsi dan Umar langsung nge-cut off mereka, melarang mereka gitu sampai ada juga yang karena Ken bilang tadi dicopot gitu jabatannya sebagai dicopot jabatannya karena mereka sudah melakukan korupsi gitu, melakukan hal yang zolim gitu kan. Iya. Dan ya harta yang sudah dikorupsi tersebut sama Umar, sama beliau dikembalikan lagi kepada negara seperti itu. Iya. Berarti kalau misalnya gitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu selain hidup sederhana juga menyuruh para pejabatnya juga untuk hidup sederhana ya dan tidak melebih-lebihkan harta mereka ya gitu. Iya benar banget Kak, kayak Keren gitu. banget. Oke, ternyata ketika ada pejabat yang korupsi langsung dicabut jabatannya oleh Umar bin Abdul Aziz ya. Iya. Benar sekali. Wah, oke, keren ya Umar bin Abdul Aziz ini. Oke, selanjutnya tadi kan ada nih tentang Baitul Mal. Iya. Bagaimana sih Kak cara kerja Baitul Mal dan Baitul Mal dan disalurkan kemana aja? Oke, untuk cara kerjanya sendiri kan Baitul Mal ini kas negara ya. Jadi beliau ini melakukan yang pertama, beliau mengatur ulang manajemen Baitul Mal agar terlihat lebih profesional. Maksudnya begini, khalifah sebelumnya itu beliau berusaha gitu supaya beliau bisa menjadi lebih baik daripada khalifah yang sebelumnya memimpin di zaman tersebut, sehingga mengatur ulang sistem manajemen Baitul Mal atau kas negara agar terlihat lebih tertata, tersusun dan juga lebih profesional. Terus yang kedua, beliau juga menghapus praktek penyalahgunaan kas negara oleh pejabat. Biasanya pejabat-pejabat yang tadi ya masih ada kaitannya juga dengan korupsi, pejabat-pejabat bejat yang melakukan korupsi dan juga melakukan praktek penyalahgunaan uang kas negara gitu. Oke. Dan Umar juga berusaha untuk menghapus seluruh praktek penyalahgunaan kas negara tersebut oleh pejabat-pejabat yang bejat. Dan yang terakhir, beliau menyalurkan dana negara untuk sektor produktif dan juga sosial seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas dan bantuan sosial. Seperti itu. Oke, keren banget ya. Pokoknya kalau dengar kayak gini tuh nggak jauh dari kata keren, sejahtera gitu ya. Oke, selanjutnya
bagaimana? Selanjutnya, upaya apa sih yang dilakukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini sehingga mewujudkan perubahan yang sangat besar bagi umatnya? Oke, jadi pertama beliau memotong pengeluaran yang sekiranya tidak perlu digunakan, lalu beliau melakukan penghematan besar-besaran dalam urusan istana. Jadi mungkin sekiranya ada hal yang tidak terlalu dibutuhkan atau tidak penting, jadi beliau tidak mengeluarkan uang, tidak menggunakan uang negara tersebut karena memang sekiranya keperluan tersebut tidak penting, dan melakukan penghematan besar-besaran juga untuk rakyatnya, dikumpulkan uangnya untuk rakyat-rakyatnya gitu. Jadi memang beliau mengumpulkan apa sih? Untuk kebutuhan. Iya, untuk kebutuhan rakyat-rakyatnya. Dan yang kedua, beliau juga tidak mengambil gaji dari negara gitu kan. Walaupun beliau ini seorang pemimpin atau khalifah di masa tersebut, tapi ya seperti yang Kanakian katakan tadi bahwa bahwa beliau ini benar-benar anti gitu ya, anti sama yang namanya korupsi. Wah, ya begitu. Dan yang yang ketiga, beliau juga menjual barang-barang mewah milik khalifah sebelumnya dan hasilnya juga dikembalikan ke Baitul Mal atau kas negara tadi. Jadi mungkin di sini menjual barang-barang mewah milik khalifah sebelumnya itu daripada ya, konteksnya tuh daripada mungkin barang-barang mewah kan hakikatnya barang-barang mewah itu kan mahal ya pasti ya harganya. Daripada memang tidak digunakan atau terbengkalai nantinya, jadi beliau memutuskan untuk menjual barang-barang tersebut dan menyalurkan dana uang hasil penjualan barang mewah tersebut dan disalurkan ke Baitul Mal supaya bisa lebih berguna untuk masyarakatnya begitu. Dan yang terakhir, beliau juga mendorong distribusi kekayaan agar tidak hanya berputar di kalangan elit atau keluarga bangsawan saja. Jadi intinya di sini ya, poin yang bisa aku tangkap gitu, beliau ini tidak memandang rakyatnya gitu, mau rakyatnya yang sudah kaya atau rakyatnya yang berada di tingkatan terendah atau bisa dibilang miskin. Beliau tidak memandang semuanya karena di mata beliau semua manusia itu sama halnya seperti di mata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Oke. Lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Nah, kan uang negara itu biasanya dipakai untuk kebutuhan negara kan, yang tadi sudah dijelasin. Nah, selain untuk dipakai lalu Kak, kan biasanya uang negara itu dipakai untuk kebutuhan negara nih. Selain dipakai untuk kebutuhan negara, biasanya dipakai untuk apa sih, Kak? Nah ya, jadi untuk Baitul Mal atau kas negara ini emang dipakai untuk negara, tapi biasanya juga disalurkan kepada masyarakat gitu. Contohnya seperti disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu, terus disalurkan ke masyarakat yang terlilit hutang. Terlilit hutang juga. Iya, bahkan disalurkan juga kepada masyarakat yang misalnya pemuda yang mau nikah gitu, dibayarnya itu sama pemerintah gitu. Ya, gak cuma itu juga, orang tua yang udah gak punya keluarga gitu ya, sama pemerintah juga dikasih gitu. Jadi kayak semuanya dikasih gitu sama yang orang-orang yang butuh, mau kondisinya miskin, terlilit hutang, yang gak punya keluarga, yang butuh ya semuanya dikasih gitu sama Khalifah Umar ini. Dan bukan cuma itu aja, bahkan orang-orang berkebutuhan yang non muslim gitu, sama Umar juga masih tetap dikasih gitu. Oke. Keren juga ya ternyata. Berarti rakyat-rakyat yang mungkin bisa dibilang kurang mampu itu disalurkan semuanya mereka. Iya. Oke, dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini. Iya. Oke. Nah, tadi kan Kak Naken dan Kak Sairen ini ngebahas kondisi ekonomi Umar bin Abdul Aziz itu yang sangat sejahtera ya. Nah, sekarang aku mau nanya, kayak aku penasaran gitu. Pernah nggak sih kayak Umar bin Abdul Aziz ini menghadapi tantangan gitu? Wah, siapa sih manusia yang nggak pernah menghadapi tantangan gitu ya dalam hidupnya? Iya, Pasti betul, ya, kalau misalnya nggak pernah bukan manusia berarti. Oke. Jadi tentu saja ya beliau menghadapi gitu beberapa tantangan dalam menghadapi ekonomi, mengalami tantangan gitu ya. Selama beliau menjabat menjadi khalifah atau pemimpin di masa tersebut, karena
sebuah hasil yang indah, cantik itu gak semuanya gak langsung cantik berbuah bagus gitu Iya, kan. iya. Pasti ada dulu strugglesnya gitu. Iya. Oke, jadi beberapa tantangan gitu ya yang beliau dapatkan waktu beliau menjabat sebagai khalifah. Itu diantaranya yang pertama ada ketimbangan sosial dan ekonomi atau gak adil. Jadi khalifah sebelumnya ini kurang mempertimbangkan kondisi sosial dan juga ekonomi rakyat-rakyatnya. Maka dari itu Umar pun berupaya gitu ya, mengusahakan bahwa seluruh rakyat-rakyatnya itu bisa mendapatkan kehidupan sosial dan juga ekonomi yang tercukupi dan juga adil gitu. Iya, Yang betul. kedua, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tadi ya. Banyak banget gitu kan praktek korupsi di mana-mana sebelum Umar menjabat menjadi khalifah. Bahkan waktu di saat Umar menjabat menjadi khalifah pun praktik korupsi juga masih ada gitu. Tapi Iya, Umar iya. beliau dengan segala upayanya gitu berusaha untuk menghapuskan penyalahgunaan kekuasaan dan juga korupsi-korupsi yang terjadi di zaman tersebut. Iya, iya. Dan yang ketiga, beban pajak yang tidak adil gitu kan. Sebelum Umar menjabat, beban pajak negara di masa tersebut itu ya, sebelum Umar pajaknya itu bisa dibilang gede gitu, besar. Oh, besar. Karena dan mungkin pemerintahan khalifah sebelum juga tidak melihat gitu bagaimana sih kondisi rakyat-rakyatnya pada saat itu. Kan mungkin kita gak tahu ya, rakyat-rakyatnya ada yang miskin dan tidak mampu membayar pajak. Iya, Sedangkan iya, betul. nah Umar maka dari itu Umar pun mengusahakan bahwa beban pajak, tantangan beban pajak yang tadi itu disamaratakan jadi adil gitu. Iya, iya. Gitu. Dan yang keempat, kemiskinan dan juga kesenjangan ekonomi. Ya ini kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Jadi banyak gitu ya, sebelum Umar menjabat banyak banget rakyat-rakyat miskin yang hidupnya tidak layak gitu ya. Dan juga kurangnya aspek pendidikan gitu, kurangnya asupan pendidikan dari rakyat-rakyatnya. Jadi mereka benar-benar kayak menderita gitu, sejahtera gitu sebelum Umar menjabat. Maka dari itu Umar pun berusaha memperbaiki, trying to solving this problem gitu kan, biar rakyat-rakyatnya juga bisa merasakan gimana sih rasanya mendapatkan keadilan dan juga kesejahteraan gitu. oke. Dan yang terakhir, ketergantungan pada ekspansi wilayah, itu maksudnya pertumbuhan aktivitas ekonomi seperti peningkatan produksi, konsumsi dan juga investasi. Oke, berarti tantangan yang dialami beliau itu apa yang diwarisi dari khalifah sebelumnya ya? Iya, nggak mudah sih sebenarnya, tapi beliau keren banget sih menurut aku. Iya, oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari aku. Apa sih yang terjadi setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini wafat? Nah, oke. Jadi memang ya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini memiliki perubahan yang sangat besar gitu pada masanya. Tetapi sayangnya setelah beliau wafat, sistem-sistem ekonomi yang diterapkan beliau itu hilang pada masa khalifah setelahnya gitu. Jadi oke. kayak misalnya korupsi, ketidakadilan, terus kesenjangan sosial itu kayak masih jadi ada lagi gitu. Ada lagi, merajalela lagi gitu Iya, ya. merajalela lagi saat pemimpin Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu wafat dan digantikan ke khalifah setelahnya gitu. Nah, tapi warisannya itu tetap menjadi contoh ideal bagi pemerintah Islam. Wah, Ya, tapi menurut aku juga beliau benar hebat gitu ya. Cuman dengan dalam waktu 2 tahun lebih 5 bulan Iya. udah mampu gitu kan mensejahterakan seluruh rakyatnya dan tanpa memandang rakyat kecil atau rendah gitu. Sudah keren banget sih. Iya, iya. Padahal ya, yang tadi kebijakan-kebijakan yang ada di zaman Umar itu udah sangat bijak gitu ya. Tapi Iya, ternyata sayangnya hilang gitu ya setelah adanya khalifah baru gitu. Iya. Oke, ya tidak apa-apa. Baik, oke teman-teman, kejawab sudah semua pertanyaan yang aku sampaikan tadi ke Kakak Sairen dan Kanaken. Semoga bisa mewakili rasa penasaran teman-teman semua ya. Terima kasih juga kepada Kanaken dan Kak Sairen sudah menyempatkan untuk datang ke podcast ini. Iya, Ya, sama-sama. Terima kasih juga kembali. Kak Alifa ya udah berkenan untuk mengundang kita. Iya. gitu. Iya, boleh tepuk tangannya buat pemateri kita.
Oke teman-teman, kebijakan-kebijakan Umar bin Abdul Aziz itulah yang bikin ekonomi maju pesat, kemiskinan turun drastis, dan rasa keadilan yang rata. Cuman dalam waktu 2 tahun lebih sedikit, Umar bin Abdul Aziz berhasil menciptakan model ekonomi berbasis etika, keadilan, dan empati. Pertanyaannya sekarang, bisakah kita meniru jejak itu hari ini? Mungkinkah keadilan sosial dan ekonomi hadir kembali kalau pemimpin dan rakyat sama-sama amanah? Yuk jawab di kolom komentar. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang udah mantengin podcast ini dari awal sampai akhir. Aku Raifa, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Seven Talk selanjutnya. Have a nice day. Dadah. Bye.